Kemenangan iman nomor 7, besarlah setiamu. Di surga, bersyukur pada pagi hari ini kami boleh meluangkan waktu untuk datang beribadah kepadamu. Bapa, kami mempersembahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan.
Mohon pimpinan Roh Kudus agar ibadah kami boleh berjalan baik, lancar, dan dijauhkan dari segala gangguan. Kami semua yang hadir dalam ruangan ini, kiranya Roh Kudus juga menolong agar kami mempersiapkan diri dengan baik untuk berbakti kepada Tuhan, dan kami boleh dikuatkan dan diteguhkan kembali dalam kehidupan kami lewat ibadah ini. Semua anak-anak Tuhan yang akan mengambil bagian dalam pelayanan, kiranya Roh Kudus juga yang memampukan mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, sehingga kami semua juga boleh diberkati. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan dari awal sampai selesai. Segala sesuatunya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Jemaat Tuhan, kita akan baca kitab suci kita. Namun sebelumnya kita mengangkat satu pujian, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jemaat silakan berdiri. firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal yang ke-6. Kisah Rasul pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-7.
ke-7. Kita membaca silih berganti. Saya minta semua pria ayat yang ke-1, wanita ayat yang kedua, demikian sampai ayat yang ke-7. Di ayat yang ke-7 kita akan bersama-sama. Seluruh pria ayat yang pertama, 2, 3. Murid, kita ulangi ayat yang kedua. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayan firman. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul. Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Sama-sama, firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Silakan duduk. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan menyanyikan satu pujian yang berjudul Injil yang Beri Hidup. Kita nyanyi pujian ini dari ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Injil yang beri
bersyukur Tuhan bahwa Injil keselamatan hanya kami terima daripada Tuhan Yesus. Pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami mau belajar dari sabda firman-Mu. Engkau memberkati setiap pribadi lepas pribadi, sehingga kami boleh memahami kabar keselamatan yang sudah kami terima. Dan ajar kami Tuhan, bukan hanya menjadi pendengar dan mengerti kebenaran firman, tetapi ajar kami untuk melakukan kebenaran firman Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Selamat pagi, shalom. Salam. Terpujilah nama Tuhan buat kesempatan yang baik untuk kita dapat bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu dapat melihat di slide dan kita baca bersama-sama apa judulnya. 1, 2, 3. Ya, puji nama Tuhan, pemberitaan Injil yang dituntun oleh Roh Kudus. Injil adalah kabar baik, kabar keselamatan yang kita hanya peroleh datangnya daripada Tuhan, yang dimana Allah yang menjelma menjadi manusia mati di atas kayu salib. Itu Injil, kabar keselamatan yang kita peroleh datang daripada Tuhan. Dan pada bagian ini Bapak Ibu mengajarkan kepada kita pemberita Injil yang dituntun oleh Roh Kudus. Apakah kita yang sudah terima, percaya kepada Kristus, dan kita adalah pribadi-pribadi yang memang benar-benar sudah dituntun oleh Tuhan untuk bersaksi, menceritakan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari? Atau malah sebaliknya, kita hanya percaya tentang keselamatan yang kita terima daripada Tuhan, tetapi kita tidak melakukan apa yang seharusnya dan kewajiban kita untuk memberitakan Injil. Nah, hari ini kita akan belajar berkaitan dengan pemberitaan Injil yang dituntun oleh Roh Kudus. Orang yang dituntun oleh Roh Kudus adalah pribadi yang benar-benar percaya kepada Kristus. Orang yang mengalami Kristus otomatis dia akan menceritakan apa yang dia alami di dalam Tuhan. Tanpa kita hidup di dalam Tuhan, tanpa kita mengalami Tuhan, apa yang mau kita ceritakan kepada orang lain? Tidak mungkin kita hanya menceritakan teori-teori belaka bahwa Yesus itu Tuhan bahwa segala macam, tapi kita nggak mengalami dan tidak mempercayainya. Dalam sebuah gereja mula-mula di dalam sejarah, terdapat banyak sekali tokoh yang luar biasa yang dipakai oleh Tuhan yang memberitakan Injil, yang dimana mereka adalah tokoh yang awal mulanya mereka biasa, mereka orang biasa sama seperti kita, tetapi mereka menjadi luar biasa pada saat Tuhan hidup di dalamnya. Dan salah satu tokoh itu bernama Filipus. Siapa di tempat ini yang bernama Filipus? Coba angkat tangan. Selain daripada papinya Abo, sekarang ada di Krayan. Tidak ada ya. Hari ini kita belajar tokoh yang bernama Filipus. Ketika kita mendengar Bapak Ibu Saudara nama Filipus, mungkin yang terlintas di benak kita bukanlah tokoh seperti yang kita sudah pelajari. Wah, Petrus yang luar biasa sekali, berkhotbah 3.000 jiwa dimerdekakan. Itu semua karena Tuhan. Lalu juga Paulus yang luar biasa kalau kita melihat di perjanjian baru banyak sekali. Surat dari Rasul Paulus kepada jemaat Korintus, Efesus, Filipi, dan berbagai jemaat-jemaat yang lain. Ini tokoh yang luar biasa, bahkan Yohanes juga yang menyerukan pertobatan, membaptis, dan melakukan berbagai banyak hal. Ini tokoh-tokoh yang luar biasa. Namun dalam Alkitab, Filipus pertama kali diperkenalkan dalam Kisah Para Rasul 6 ayat pertama sampai ke-7 yang kita sudah baca secara silih berganti. Sebagai salah satu dari 7 orang yang dipilih oleh para rasul untuk melayani kebutuhan praktis jemaat, khususnya dalam pembagian makanan kepada janda-janda. Dan ke-7 diaken ini dipilih karena dikenal kehidupan mereka itu baik. Lalu juga mereka penuh dengan roh dan hikmat. Sehingga diaken ini salah satunya adalah Filipus yang luar biasa yang dipakai oleh Tuhan. Bapak Ibu, jadi di dalam Alkitab
ada dua orang yang bernama Filipus. Filipus yang adalah murid Yesus sebagai rasul, dan Filipus sebagai diaken yang menjadi penginjil yang dipimpin oleh Tuhan. Jadi dia bukan hanya melayani meja, melayani para janda yang dalam kekurangan, dalam pelayanan sosial, tetapi juga dia mengingat bahwa dia sudah mengalami Tuhan dan dia harus memberitakan keselamatan yang ia sudah peroleh, yaitu sebagai penginjil yang taat dan tunduk kepada pimpinan Allah. Nah, hari ini kita fokus kepada Filipus yang adalah diaken. Diaken itu adalah pembantu, diaken itu pelayan, diaken itu majelis ataupun badan pengurus jemaat yang melayani dan membantu para rasul dan rekan-rekan yang lain dalam pekabaran Injil dan lain sebagainya. Dan juga ia menjadi penginjil. Kisah hidup Filipus hari ini akan mengajarkan kepada kita semua bagaimana Allah memakai orang yang biasa, yang bersedia dituntun oleh Roh Kudus untuk menggenapi misi Allah. Filipus menggenapi dan melakukan apa yang mau Tuhan kehendaki untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum kenal Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Seberapa lama kita sudah percaya kepada Tuhan? Apakah suara Injil selalu kita kobarkan pada saat kita duduk nongkrong bahkan dimanapun kita berada? Atau kita menutup mulut kita dan tidak berkata tentang Injil keselamatan yang sudah kita peroleh? Ada begitu banyak kesempatan-kesempatan untuk kita bersaksi, memberitakan kebaikan Tuhan, keselamatan yang sudah kita peroleh. Kita masuk berkaitan dengan nama daripada Filipus. Dalam bahasa Yunani itu Filipos. Dari makna bahasa Yunani di dalam arti nama daripada Filipus atau makna itu adalah pencinta kuda. Yang mencintai kuda, philos artinya kasih, philia, hippos artinya kuda. Dan arti secara umum dalam konteks budaya Yunani, Bapak Ibu, di mana kuda itu merupakan simbolis status dan kekuatan. Dan tepat sekali di mana kita melihat Filipus yang luar biasa di dalam Bible yang menceritakan dia dituntun dan diberkati Tuhan, bahkan di dalam tengah-tengah penganiayaan yang terjadi, ia tetap konsisten melakukan bagiannya untuk memberitakan keselamatan. Filipus bukan hanya seorang pelayan gereja, Bapak Ibu, tetapi juga sebagai seorang penginjil yang taat, berani, dan setia. Ia adalah gambaran nyata dari seorang murid Tuhan atau orang yang percaya yang hidupnya dituntun oleh Roh Kudus dan hatinya terbakar untuk memberitakan Injil. Jadi nggak bisa diam dalam pemberitaan Injil, baik kepada banyak orang di kota maupun kepada satu jiwa di jalan yang sepi. Mari kita belajar pada bagian ini. Kita melihat kehidupan Filipus yang dituntun oleh Roh Kudus untuk memberitakan Injil. Ada beberapa poin penting yang dapat kita pelajari bersama pada pagi hari ini. Poin pertama berkaitan dengan Filipus. Dari pelayan meja menjadi penginjil yang taat. Jadi dia bukan hanya sebagai pelayan meja, sebagai diaken yang melayani para janda di dalam kekurangan, tetapi juga dia mengingat bahwa ia sudah memperoleh keselamatan dan ia harus bagikan keselamatan itu. Nah, bagaimana dengan kita pada saat kita sudah mengalami Tuhan, kita sudah diubah oleh Tuhan, kita sudah mengaku bahwa saya percaya kepada Tuhan dan mau menggunakan hidup saya untuk kemuliaan Tuhan. Pelayanan bukan hanya batasnya hanya di mimbar. Bukan hanya sebatas WL singer, bermain musik, dan melakukan pelayanan atau berkontribusi di gereja. Tetapi pelayanan adalah juga kita memberitakan Injil. Jangan sampai kita berkata bahwa pemberitaan Injil ini tugas hamba Tuhan atau para penginjil atau orang-orang yang sudah sekolah teologi. Kami tidak dibekali sekolah teologi, jadi tidak perlu kami sibuk-sibuk memberitakan Injil. Lalu untuk apa kita datang dalam persekutuan? Untuk apa kita datang beribadah, ibadah umum 1, 2, dan 3 dan mengikuti berbagai persekutuan yang ada? Bukan hanya untuk pertumbuhan iman saja, tetapi untuk meneguhkan apa yang sudah kita percayai. Bible yang kita baca, yang dimana dikatakan dalam firman Tuhan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Itu yang mengubah hidup kita, Bapak Ibu. Maka pada saat itu,
Saat Tuhan mengubah kita melalui firman-Nya, kita tahu apa itu kebenaran. Tugas kita adalah beritakan Injil. Seperti Filipus, bukan hanya dia sebagai diaken, sama seperti hidup kita. Bukan hanya kita sebagai pengusaha, pedagang, sebagai dokter, ASN, bahkan lain-lainnya. Tetapi kita adalah murid-murid Kristus yang harus menjadi saksi di tengah-tengah dunia yang belum kenal Tuhan. Filipus pertama kali disebut di dalam Kisah Para Rasul yang kita baca sebagai salah satu dari 7 pelayan yang ditugaskan untuk melayani meja, agar para rasul bisa fokus pada doa dan pelayan firman. Jadi pembagian pelayanan yang ada, karena pelayanan itu cukup luas. Pelayanan cukup luas. Walaupun tugasnya kelihatan, wah biasa saja nih pelayanan meja, pelayanan sosial. Namun karakter yang dituntut dalam Alkitab yang kita baca itu sangat tinggi, Bapak Ibu. Dikatakan di dalam Alkitab harus dikenal baik. Dia harus orang yang dikenal baik, penuh Roh Kudus dan hikmat. Sebagai diaken. Sama seperti kehidupan kita, nggak harus kita jadi diaken atau jadi BPJ dulu, baru kita mau melayani pekerjaan Tuhan. Meskipun kita bukan diaken sekalipun, tidak memegang jabatan di dalam kepengurusan, kita tetap harus melakukan bagian kita. Wah, saya berdagang ya berdagang sajalah. Wah, saya sebagai mahasiswa ya sebagai mahasiswa sajalah. Tidak seperti itu, Bapak Ibu. Hidup kita oleh Dia, dari Dia, dan untuk Dia. Dari sini kita belajar bahwa pelayanan sekecil apapun yang dilakukan dengan kesetiaan dan hati yang tulus akan membawa seseorang masuk dalam rencana yang besar. Filipus tidak merasa rendah karena pelayanannya sederhana. Justru dalam kesetiaan itulah Tuhan membentuk dan mempercayakan tugas yang besar, yaitu beritakan Injil. Beritakan Injil itu tugas yang besar, bukan tugas kaleng-kalengan, bukan tugas yang biasa yang harus dilakukan oleh semua orang percaya, tapi itu tugas yang mulia, tugas yang besar. Karena ada keberanian yang diuji, mental, kepercayaan, iman, bahkan hikmat. Itu akan berjalan pada saat kita berjumpa dengan orang-orang yang belum kenal Tuhan. Hikmat apa yang kita pakai? Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita melihat di dalam Injil Lukas bahwa dikatakan barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara besar. Pada saat kita tidak benar dengan hal-hal yang kecil, maka tidak mungkin hal-hal besar dapat kita juga tetap setia. Karena Tuhan berkata kalau kita setia dengan hal-hal yang kecil, apapun bentuknya, tidak harus kita pelayanan-pelayanan yang terlihat orang banyak nih, wow dia luar biasa, dia multi talent, wah dia berkontribusi dengan uang yang ada, bahkan berbagai macam. Tetapi hal-hal kecil apapun itu, Tuhan lihat semuanya itu. Dan Tuhan mau kita lakukan itu, Bapak Ibu. Ayat ini menekankan bahwa karakter seseorang teruji bukan hanya dalam perkara besar, tetapi justru dimulai dari yang kecil. Tuhan mengamati sikap hati dan integritas kita, bahkan tanggung jawab yang sederhana sekalipun, yang mungkin tidak dipandang oleh orang lain, yang tidak ditengok oleh orang lain, yang biasa-biasa saja, yang orang lain tidak banyak lakukan. Tapi Tuhan melihat semuanya itu. Karena pada saat kita melakukan seperti untuk Tuhan di dalam Kolose, maka Tuhan perhitungkan segala sesuatu di dalam hal yang kita kerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Bahkan dalam Injil Matius juga berkata, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ini bagian yang mengajarkan kepada kita sekali lagi untuk setia dalam perkara kecil. Tidak perlu kita sampai wah mau perkara-perkara yang besar yang terlihat oleh banyak orang. Tidak perlu. Lakukan dulu hal-hal yang kecil. Jikalau Tuhan mempercayakan hal-hal tanggung jawab yang lebih besar,
lakukan itu dengan kesetiaan. Apa yang dikatakan oleh para teolog John Calvin? Ia berkata dalam komentarnya dalam Injil Lukas yang kita baca, Calvin menekankan bahwa kesetiaan dalam hal kecil adalah cerminan dari ketulusan hati dan integritas secara rohani. Menurutnya orang yang benar akan tetap jujur meski tidak ada pengakuan, tidak diakui, tidak diapresiasi, tetap dia lakukan, atau upah langsung dari manusia, karena ia hidup di hadapan Allah. Ia persembahkan pelayanannya hanya untuk Tuhan. Lalu kita melihat juga apa yang dikatakan oleh Charles Spurgeon. Spurgeon berkata, jangan meremehkan pelayanan kecil. Tuhan tidak melihat seberapa besar pelayananmu, tetapi seberapa setia engkau dalam mengerjakannya. Itu yang jauh lebih penting. Kesetiaan kita dalam mengerjakannya, ketulusan kita dalam mengerjakannya, tidak hitung-hitungan. Itu yang Tuhan mau, Bapak Ibu. Bagi Spurgeon, kesetiaan dalam hal kecil adalah ujian dan bentuk ibadah sejati. Karena seringkali hal kecil tidak disorot, namun tetap itu diperhatikan oleh Tuhan. Jadi mari pada bagian ini, untuk kita melakukan bagian kita seperti Filipus. Bukan hanya dia sebagai diaken, tetapi dia juga ingat tugas tanggung jawab sebagai orang percaya itu beritakan Injil. Amin. Beritakan Injil. Lalu selanjutnya, di poin yang kedua, Filipus memberitakan Injil di tengah penganiayaan. Di dalam memberitakan Injil bukan pada saat waktu-waktu, wah ini waktunya baik jadi saya beritakan Injil. Di tengah penganiayaan, di tengah situasi kondisi yang tidak kondusif sekalipun, ia tetap bisa menjadi terang Kristus. Itu Filipus. Dia tidak lari cari tempat yang aman, tetapi Filipus terus memberitakan sebagai tugas tanggung jawabnya sebagai anak-anak Tuhan. Setelah Stefanus, Bapak Ibu, kita tahu bahwa ia dirajam oleh batu. Penganiayaan besar menimpa gereja di Yerusalem. Banyak orang percaya melarikan diri ke daerah-daerah lain mencari aman. Namun di tengah ketakutan itu apa yang dilakukan Filipus? Filipus justru tidak menyembunyikan imannya. Ia pergi ke Samaria dan memberitakan Kristus di sana. Ia memberitakan Kristus meskipun kondisinya tidak kondusif, tidak aman-aman. Bahkan ini bisa mengancam nyawa dari Filipus. Saya fokus ke diaken saja, saya membantu dalam pelayanan sosial sajalah. Tidak perlu saya omong-omong tentang Injil keselamatan, tentang iman Kristus atau iman di dalam kekristenan. Tidak seperti itu yang dilakukan oleh Filipus. Di dalam Kisah 8 ayat 5, dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Memberitakan Mesias. Lalu apa yang terjadi, Bapak Ibu? Pada saat dia memberitakan Mesias, banyak orang percaya kepada Injil. Orang-orang sakit itu disembuhkan. Itu bukan karena kemampuan dari Filipus. Wah, dia jampi-jampi, sembuh. Tidak. Tetapi dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus memimpin Filipus sehingga dia diberi keberanian untuk memberitakan Injil, dan Tuhan memberi kuasa bagi orang-orang percaya. Jadi dia berdoa dan memberi kesembuhan, dan itu kesembuhan berasal daripada Tuhan itu sendiri. Roh jahat diusir dan kota itu penuh dengan sukacita. Di ayat ke-6 sampai ke-8. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus, jadi Filipus memberitakan Injil, kabar baik, dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, ada sesuatu yang terjadi. Mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Mereka menerima apa yang disampaikan oleh Filipus atas apa yang dia sudah katakan. Mereka terima. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Itu kuasa yang datang daripada Allah, dan Filipus adalah alat kemuliaan Tuhan. Ayat ke-8 berkata, maka sangat besar sukacita dalam kota itu. Itu impact yang terjadi.
pengaruh yang terjadi melalui pelayanan dari Filipus, Bapak Ibu. Filipus tidak memilih tempat yang nyaman untuk memberitakan Injil, tetapi ia pergi kemana Tuhan membuka jalan, bahkan ke Samaria, daerah yang selama ini dipandang rendah oleh orang Yahudi pada masa itu. Pelajaran bagi kita di bagian ini, dimanapun kita berada Bapak Ibu, entah di tempat kerja, sekolah, bahkan dimanapun, mari kita tetap dapat menjadi terang Kristus, memberitakan Injil keselamatan atas kesempatan-kesempatan yang Tuhan sudah buka bagi hidup kita. Ada begitu banyak peluang. Kita yang misalnya suka berolahraga, berjumpa dengan orang-orang yang tidak kenal Tuhan, begitu banyak kesempatan Tuhan buka. Mereka bisa sharing, bahkan lebih-lebih mereka malah menceritakan kesaksian dalam keluarga mereka. Nah, disitulah kita bisa masuk untuk menyampaikan kabar Injil, kabar keselamatan dalam Kristus. Bahkan pengalaman-pengalaman hidup yang kita alami bersama dengan Tuhan. Jadi begitu banyak Bapak Ibu peluang-peluang yang Tuhan buka. Bahkan setiap hari dalam keberadaan kita, dimanapun kita berada, mari pergunakan itu untuk memberitakan kabar keselamatan. Lalu di poin yang ketiga, Filipus peka terhadap pimpinan Roh Kudus. Jadi bukan hanya sebatas dia memberitakan Injil, tetapi juga dia dipimpin oleh Roh Kudus, peka dengan tuntunan daripada Allah itu sendiri. Bukan karena kemauan diri sendiri, wah saya mau beritakan Injil di sana, saya beritakan Injil di sana. Tanpa pimpinan Roh Kudus, itu tidak akan bisa terjadi apa-apa Bapak Ibu. Filipus peka terhadap pimpinan Roh Kudus. Setelah pelayanan yang luar biasa di Samaria, Tuhan memerintahkan Filipus untuk pergi ke jalan yang sunyi yang menuju dari Yerusalem ke Gaza. Kita melihat di ayat ke-26, di pasal ke-8, kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menuju jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Jalan itu sepi dan kelihatannya tidak masuk akal untuk pelayanan Bapak Ibu. Tapi Filipus tidak membantah dan ia bertindak. Ia pergi. Apapun situasi dan kondisinya, mau sepi, mau keadaannya seperti padang gurun, mau keadaannya tidak memungkinkan, dia tetap pergi. Seperti Abraham diperintahkan oleh Tuhan untuk pergi ke suatu tempat yang dia tidak tahu. Tetap taat kepada apa yang menjadi perintah Tuhan. Nah Bapak Ibu, di tempat itu ia bertemu dengan Sida-Sida Ethiopia, seorang pejabat penting yang sedang membaca kitab Yesaya. Dikatakan dalam firman Tuhan, lalu Roh Kudus berkata kepada Filipus. Ini Roh Kudus berkata kepada Filipus, bukan roh-roh yang lain. Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Jadi Roh Kudus memerintahkan Filipus untuk pergi mendekati kereta itu. Filipus taat. Ia menunjukkan sesuatu yang penting. Filipus bukan hanya tahu tentang Injil, tapi ia hidup dalam hubungan yang erat dengan Roh Kudus. Ia peka, ia mendengar dan ia langsung melangkah pada saat mendengar Roh Kudus berbicara kepadanya untuk pergi mendekati kereta tersebut. Banyak orang tahu kebenaran, tetapi tidak peka terhadap suara Tuhan. Filipus mengajarkan kita pentingnya kepekaan rohani. Pada saat Tuhan memimpin menuntun kita, mari kita membuka hati kita, mentaati apa yang menjadi perintah Tuhan. Pada saat Tuhan menggerakkan hati kita untuk menolong orang lain, mari lakukan itu. Jangan hitung-hitungan, wah dia saya nggak kenal. Tapi lakukanlah seperti Filipus yang disuruh oleh Tuhan untuk pergi dan dekati kereta tersebut. Jadi kepekaan adalah bagian yang penting. Bukan masalah pengalaman, kemampuan kita dalam memberitakan Injil, tetapi kepekaan dalam tuntunan Roh Kudus itu jauh lebih penting. Bukan keinginan kita yang didahului, tetapi keinginan Tuhan, apa yang mau Tuhan kehendaki untuk memakai kita sebagai alat kemuliaannya. Lalu di poin yang keempat,
Filipus menjelaskan Injil dengan hikmat Tuhan. Jadi pada saat dia dituntun Tuhan, dia taat kepada Tuhan, dia mendekati, lalu dia dipimpin dengan hikmat Tuhan. Ketika Filipus naik ke atas kereta dan berdialog dengan sida-sida itu, ia tidak langsung menghakimi atau memaksa. Ia mulai dengan pertanyaan yang sederhana, Bapak Ibu. Pada saat ia berjumpa dengan orang tersebut, dia tidak menghakimi. Pak, harus terima Tuhan Yesus. Kalau Bapak tidak terima Tuhan Yesus, Bapak masuk neraka jahanam atau macam-macam. Wah, kita langsung penghakiman. Tetapi apa yang dilakukan oleh Filipus? Di dalam ayat ke-30 di Kisah 8, ia berkata, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca? Ini pertanyaan yang baik, Bapak Ibu. Sida-sida itu membaca nubuatan dari Yesaya 53 yang menggambarkan tentang hamba Tuhan yang menderita, tapi ia tidak mengerti siapa yang dimaksud. Dari sanalah Filipus mulai menjelaskan dan memberitakan tentang Yesus sebagai penggenapan dari nubuatan itu. Dia menyampaikan. Filipus memberitakan Injil bukan dari pendapat pribadi, tetapi berdasarkan firman Tuhan, perspektif Alkitab. Ia tahu bagaimana menjelaskan Alkitab dan menghubungkannya dengan Injil. Dan ini adalah contoh pelayanan yang sehat dan alkitabiah. Bukan hanya semangat, tetapi juga pengertian yang benar akan kebenaran. Itu sangat-sangat perlu sekali. Itu Filipus yang luar biasa, menjelaskan Injil dengan hikmat Tuhan. Pada saat kita dituntun oleh Tuhan untuk memberitakan Injil, dan Tuhan membuka peluang dan kesempatan bagi kita, mari minta pimpinan Tuhan. Supaya mulut kita, ucapan yang kita sampaikan, reaksi kita dalam menghadapi orang-orang baik yang menolak maupun yang tidak menolak, itu Tuhan tuntun, Tuhan gerakan, Tuhan ubah. Karena pada saat kita memberitakan Injil, orang tidak langsung, wah saya mau mendengar, saya mau menerima Yesus. Itu tidak seperti itu. Ada masa di mana kita ditolak, ada masa di mana kita dihakimi dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir, Bapak Ibu, berkaitan dengan Filipus. Filipus mengarahkan jiwa-jiwa kepada sebuah pertobatan dan baptisan. Jadi bukan hanya penting saya beritakan Injil, terima tidak terima ya sudahlah. Tetapi Filipus mengarahkan jiwa-jiwa ini kepada sebuah pertobatan. Karena percuma kalau orang hanya percaya kepada Yesus tanpa pertobatan, itu sama saja sia-sia, Bapak Ibu. Kita percaya kepada Tuhan tetapi dosa jalan terus, itu kita membohongi diri kita sendiri. Filipus mengarahkan jiwa-jiwa kepada sebuah pertobatan dan baptisan. Setelah mendengar Injil, sida-sida Etiopia itu bertanya, lihat, di situ ada air. Apakah yang menghalangi aku untuk dibaptis? Ini luar biasa. Filipus tidak menghalangi. Ia langsung turun bersama dengan sida-sida itu dan membaptisnya. Setelah itu, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan atau membawa Filipus pergi dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi di ayat 39 dan ayat ke-40. Bapak Ibu, Filipus tidak hanya menyampaikan Injil secara teori, tetapi ia menolong jiwa untuk mengambil keputusan atau membimbing di dalam iman atau memuridkan. Injil yang sejati akan menghasilkan pertobatan yang sejati. Filipus tidak mencari popularitas, tidak menunggu pengakuan dari orang-orang lain bahwa wah saya dipakai Tuhan luar biasa nih, inilah saya. Tidak seperti itu. Ia fokus pada satu hal, yaitu membawa jiwa kepada keselamatan. Itu fokus utama. Dan itu menjadi fokus kita semua, Bapak Ibu. Memberitakan Injil. Penutup bagi kita, jadilah seperti Filipus. Jadilah seperti Filipus. Dalam zaman yang penuh dengan kesibukan, kemajuan dari teknologi, dan tantangan di dalam iman, kita dipanggil untuk menjadi seperti Filipus. Kita mungkin bukan pengkhotbah besar, bukan ahli teolog, tapi setiap orang percaya bisa menjadi pembawa Injil yang setia. Di rumah, di tempat kerja, di sekolah, bahkan di media sosial sekalipun, kita dapat mewartakan, memberitakan Injil keselamatan. Tuhan tidak mencari orang yang hebat,
tetapi orang yang mau hidup dan dituntun oleh Roh Kudus serta taat. Tuhan tidak hanya memakai mereka yang memiliki banyak kemampuan, tetapi mereka yang punya hati yang mau taat dan peka terhadap suara Tuhan. Itu jauh lebih penting. Kepekaan dan hati yang rela untuk dituntun oleh Tuhan. Karena percuma kalau kita memiliki banyak keahlian dan kemampuan, tetapi kita tidak peka dan tidak hidup dalam Tuhan. Itu akan sia-sia Bapak Ibu. Maka daripada itu mari kita menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya untuk dipimpin oleh Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga yang kekal, kami bersyukur dapat belajar dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan, untuk kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi ajar kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sama seperti Filipus di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan sebagai diaken dalam membantu janda-janda. Dan Filipus sadar akan tugas tanggung jawab yang utama, yaitu memberitakan Injil. Apapun keadaan dan situasi yang terjadi, Filipus tetap melakukan bagiannya sebagai pengikut Kristus. Hal yang sama pun kiranya terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Ajar kami Tuhan bukan hanya menjadi orang percaya, bukan hanya sebagai pengikut Kristus yang setia di dalam persekutuan, memberi persembahan dan melakukan pelayanan di gereja, tetapi ajar kami juga menyuarakan Injil keselamatan yang sudah kami terima, dan itu sumbernya datang dari Tuhan. Beri kami keberanian Tuhan untuk dapat menyampaikan kebenaran-Mu kepada saudara-saudara kami, kepada sahabat kami, kepada rekan-rekan kami, bahkan kepada orang-orang di sekitar kami, bahkan dimanapun kami berada. Beri kami kemampuan, hikmat, akal budi untuk memberitakan kabar keselamatan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mempunyai sabda kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya persilakan hambanya. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan kepada kita. Selanjutnya kita akan memberi persembahan syukur kita kepada Tuhan. Sambil kantong persembahan dijalankan di antara kita, kita menyanyi pujian, penuhilah pialamu hari ini. Kita nyanyi pujian ini dari ayat 1 sampai ayat 3. Dalam kehidupanmu dan
bersyukur bersama beberapa anggota jemaat yang berulang tahun di dalam minggu ini. Ada 15 anggota jemaat yang berulang tahun kelahiran dan ada 4 keluarga yang berulang tahun pernikahan. Yang pertama, Baby Adelia Natasha Ulut, Jesse Gresila, Mona Juliawati, Ari Frederick Riung Agung, Yuliana Alelang, Dr. Andes R. Filipus Lewis, Peter Padan, Juniati Pasang, Willy Ross, Kurniawan, Juwita Natani, Agus Margono, Juslias, Samuel Tommy, Derlara Karda Resti, Charwin Yance. Kemudian ada 4 keluarga yang berulang tahun pernikahan. Keluarga Albert Sentoro dan Aderawati, keluarga Joni Lawai dan Ibu Kostafina Peslato, keluarga Stepanus Dael dan Ibu Mary Maria Bunga, keluarga Agustinus Rining dan Ibu Roslen Labo. Apabila Bapak Ibu hadir pada pagi hari ini, saya persilakan berdiri sejenak. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kehadiran-Mu Bapa atas segala berkat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami, telah menuntun menyertai kami sepanjang sepekan yang telah lewat, sehingga pada hari ini Bapa kami boleh bersyukur untuk memuji memulia nama Tuhan di dalam ibadah persekutuan kami pada pagi hari ini. Kami boleh dikuatkan juga melalui firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami boleh menjadi garam dan terang di mana kami berada. Kasih Kristus boleh terpancar dalam kehidupan kami Bapa. Dan beri kami kekuatan iman senantiasa setia kepada Tuhan. Pada kesempatan ini juga Tuhan kami bersyukur dengan 15 anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan telah menambah usia mereka, telah memberkati mereka di dalam senak aktivitas kegiatan dan pertumbuhan iman mereka. Tuhan kuatkan biar mereka senantiasa setia dalam mengiringi melayani Tuhan. Demikian juga 4 keluarga yang telah berulang tahun pernikahan. Tuhan telah menolong menyertai memimpin mereka dalam mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga mereka. Kiranya mereka dikaruniakan dan dipimpin oleh Tuhan. Mereka menjadi senantiasa bahagia di dalam kehidupan rumah tangga mereka. Dan mereka boleh menjadi garam dan terang di tengah-tengah keluarga, baik terhadap istri, suami, anak, dan keluarga besar mereka. Dan bahkan di lingkungan jemaat. Tuhan boleh pakai mereka sebagai alat yang berguna untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Pada kesempatan ini juga Tuhan, kami berdoa untuk utusan misi yang disubsidi oleh GKI Siloam, Bapak Pendeta Yermia, Pendeta Wang Yu, Pendeta Novi Trepena, Pendeta Herlina, Vikaris Pendi Christian, Evangelis Arianto Tesai, Evangelis Bayuhang, Evangelis Lerin, Vikaris Sentike Lobang, Pendeta Wilson Udan, Vikaris Novel Daniel, dan Evangelis Petrus. Tuhan telah mengutus mereka di tempat pelayanan dan pos-pos penginjilan dan jemaat di mana mereka melayani. Tuhan memberkati, beri mereka kesanggupan, hikmat, akal budi. Bila Roh Kudus akan menuntun mereka, baik keluarga mereka, istri, anak, suami mereka dalam pelayanan. Biarlah Tuhan boleh pakai mereka sebagai garam dan terang, dan Injil Kristus boleh diberitakan di setiap orang-orang yang mereka jumpa di tempat penginjilannya Tuhan. Tuhan berkati juga GKI Siloam yang mensubsidi agar terus konsisten untuk mendukung mereka baik dalam doa maupun di dalam dana. Kami berdoa juga untuk pekerja, untuk penyampaian kabar baik pada setiap suku-suku yang ada di sekitar kami, baik itu suku Banjar, Tidung, Berau Benua,
Bulungan, Pasir, Bajau, Bakumpai. Tuhan memberkati juga saudara-saudara kami yang ada di sekitar kami ini ya Tuhan, agar kabar baik dan Injil boleh disampaikan, diberitakan kepada mereka, agar di antara saudara-saudara kami ini boleh percaya kepada Yesus sebagai juru selamat mereka Bapa. Pada kesempatan ini ya Tuhan, kami berdoa untuk anggota jemaat yang dalam keadaan sakit dan lemah tubuh, yang saat ini mungkin dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Tuhan akan memberkati menolong mereka, antara lain Rovina dan Elisaya, Suharja, Iden Usad, Minari Abung, Nonce Acang, Nurliati Daniel, Martina Pangeran, Esther Yohana Adam, Maria Renius, Martin Udau, Darin Alisa Immanuela, Elizabeth Udan, Christina Ken, dan hamba-Mu pendeta Yence Fibruan, dan mereka ini di dalam perawatan. Tuhan juga menolong, memberkati, beri kekuatan bagi mereka, dan mereka senantiasa bersandar kepada Tuhan sebagai dokter dan tabib semawi mereka. Kami berdoa untuk tenaga medis yang menangani juga, baik para dokter, perawat. Tuhan memberkati agar dalam pelayanan mereka untuk merawat saudara-saudara kami ini, Tuhan berkati dan menolong agar mereka boleh mendapat kesembuhan yang sempurna daripada Tuhan. Melalui kesembuhan yang mereka terima, nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Bapa, pada kesempatan ini juga Tuhan kami mau berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia ini, untuk para pemimpin bangsa ini, mulai dari presiden sampai ke tingkat bawahan. Tuhan juga menolong dalam pemimpin bangsa Indonesia, agar mereka sebagai wakil Tuhan untuk memimpin negara kami. Mereka juga melakukan semuanya takut akan Tuhan dan setia kepada Tuhan. Kami berdoa juga untuk para TNI dan Polri sebagai aparat pengamanan dalam negara kami. Tuhan berkati mereka dalam tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi mereka, karena dapat melaksanakan dengan pimpinan dan pertolongan Tuhan. Pada kesempatan ini juga Tuhan, kami berdoa untuk kota Tarakan yang kami cintai, di mana kami berada. Tuhan memberkati para wali kota dan juga para aparat pemerintah sampai ke desa RT-nya dalam membimbing, menjaga stabilitas dalam kota Tarakan. Kami dapat menikmati kota Tarakan yang aman, damai, dan tentram juga ya Bapa. Kami berdoa juga Tuhan untuk pelayanan, lembaga pelayanan, antara lain Mission Efficient Fellowship, MAF, dalam pelayanan mereka. Tuhan telah memberi kepercayaan bagi misi ini dalam melayani pekerjaan Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh staf dan karyawan yang ada, kiranya mereka diberi kekuatan, ketabahan dalam melaksanakan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Pada kesempatan ini juga Tuhan, kami berdoa untuk utusan misi CMA, Yayasan Pintu, Kartidaya, Kalam Hidup, dan Lembaga Alkitab Indonesia Lai dalam pelayanan mereka. Apapun metode dan program yang mereka lakukan, Tuhan juga memberkati, Tuhan beri kesetiaan bagi mereka, terutama dana biaya yang mereka perlukan. Tuhan akan mencukupkannya Tuhan, melalui berkat-berkat yang Tuhan telah sediakan di dalam kesinambungan dalam pelayanan mereka selanjutnya Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui setiap pelayanan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pelayanan ini. Pada kesempatan ini Tuhan, kami bersyukur bersama seluruh anggota jemaat Tuhan, di mana kami boleh menikmati berkat yang Tuhan telah berikan. Namun pada kesempatan ini kami menyisihkan berkat yang Tuhan berikan bagi kami sebagai persembahan syukur, persembahan perpuluhan, persembahan lain-lainnya. Kiranya Tuhan memberkati semua persembahan yang telah kami berikan, agar dapat digunakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan bagi anggota pengurus jemaat yang Tuhan telah percayakan untuk mengelola, agar dapat disalurkan setara di dalam pelayanan, baik di dalam jemaat kami maupun di luar jemaat kami Bapa. Dan terus memberkati seluruh anggota jemaat kami dalam usaha pekerjaan
aktivitas dan juga apapun yang kami kerjakan sesuai dengan profesi kami masing-masing. Tuhan senantiasa beri kekuatan dan memberkati apa yang kami lakukan. Biar nama Tuhan dipermuliakan melalui semuanya Bapa. Inilah doa syafaat kami ya Tuhan, yang kiranya melalui tuntunan pimpinan Roh Kudus akan menyempurnakan segala sesuatu yang kami sampaikan walaupun terbatas dengan kata-kata, tapi Tuhan akan menyempurnakan dan nama Tuhan dipermuliakan melalui semuanya Bapa. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri doa syafaat ini. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan mendengar informasi dari Sekretaris Jemaat. Kami persilakan. Shalom, selamat hari Minggu dan selamat beribadah untuk kita semua. Kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bisa bersama-sama beribadah pada hari ini di Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Siloam Tarakan, gereja yang memberi kehidupan. Dan selamat beribadah juga kami sampaikan kepada jemaat tamu yang baru pertama kali hadir beribadah di GKI Jemaat Siloam. Senang bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Demikian juga jemaat yang beribadah secara online atau live streaming melalui YouTube channel Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Siloam. Kami ucapkan selamat beribadah dan selamat hari Minggu. Dan kami mengucapkan terima kasih juga bagi tim pelayanan yang telah memberi diri mengambil bagian dalam pelayanan hari ini, serta hambanya yang telah menyampaikan firman Tuhan untuk kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Jemaat sekalian, kami akan menyampaikan beberapa informasi terkait pelayanan di jemaat dan jadwal ibadah selama sepekan ke depan. Kiranya jemaat dapat menyimak video yang ditayangkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Baik, jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ada satu pengumuman lagi yang tidak termasuk di dalam video tersebut. Ya. Terima kasih untuk kita semua sudah menyimak video yang menginformasikan pelayanan 1 minggu ke depan. Ya, ada satu surat keputusan, ya saya akan bacakan. Surat keputusan ya, Badan Pengurus Jemaat Gereja Kemah Injil Indonesia, Jemaat Siloam Tarakan, nomor 37/SK garis datar BPJ garis miring GKII garis datar JS garis miring Angkara Mawi 7 garis miring 2025 tentang panitia penataan ruangan dan pengadaan fasilitas pelayanan anak dan remaja Separa GKII Jemaat Siloam Tarakan tahun 2025-2026
2027. Badan Pengurus Jemaat Siloam Tarakan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan rapat kerja jemaat tanggal 15 Desember 2024 dan rapat BPJ tanggal 1 Mei 2025. Memutuskan menetapkan keputusan BPJ GKI Jemaat Siloam Tarakan tentang panitia penataan ruangan dan pengadaan fasilitas pelayanan anak dan remaja Separa GKI Jemaat Siloam Tarakan tahun 2025-2027. Pertama, mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran SK sebagai anggota panitia pelaksana kegiatan. Kedua, menugaskan panitia antara lain: 1. Merencanakan program dan kegiatan pekerjaan. 2. Melaksanakan, mengkoordinir, mengkonsolidasi, mengkoordinasi, dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan. Ketiga, penugasan panitia berlangsung selama 1 tahun sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 Juli 2025 sampai dengan 13 Juli 2026. Ya. Panitia menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan secara tertulis kepada Badan Pengurus GKI Jemaat Siloam Tarakan setelah kegiatan dianggap selesai dan atau sampai pada akhir waktu penugasan. Ketiga, biaya yang timbul akibat dikeluarkan rapat keputusan ini dibebankan pada anggaran Jemaat GKI Jemaat Siloam Tarakan tahun 2025-2026 dan usaha panitia pelaksanaan kegiatan yang sah dan tidak mengikat. Keempat, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Tarakan pada tanggal 13 Juli 2025, Gembala Sidang Pendeta Pran Yusuf MTH, Sekretaris Dr. Andes Milson Milkias MPD, masing-masing tanda tangan, tembusan masing-masing yang bersangkutan, dan arsip. Bagi Bapak Ibu saudara yang saya panggil namanya, nanti silakan langsung ke depan untuk didoakan. Lampiran keputusan BPJ GKI Jemaat Siloam Tarakan tentang panitia penataan ruangan dan pengadaan fasilitas pelayanan anak dan remaja Separa GKI Jemaat Siloam Tarakan tahun 2025-2026. Komposisi keanggotaan panitia penataan ruangan dan pengadaan fasilitas pelayanan anak dan remaja Separa GKI Jemaat Siloam Tarakan. Pembina BPJ GKI Siloam Tarakan, Ketua Okto Edison SE, Sekretaris Yopi WN Evata SPD, Bendahara Agus Berias, Anggota Pikaris Bob M. Lapulalang MA, 2. Soleman Jaha, 3. Joy Fernando, 4. Karen Alicia, 5. Jenny Junipe F, Jenny Junipe J, 6. Febri Jaha. Ditetapkan di Tarakan pada tanggal 13 Juli 2025, Gembala Sidang Pendeta Pran Yusuf MTH, Sekretaris Dr. Andes Milson MPD, masing-masing tanda tangan. Baik, pada kesempatan ini panitia akan didoakan oleh Bapak Gembala, dan setelah didoakan maka berakhir pula informasi untuk kita pada siang hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Ya, Bapak Ibu Saudara, penataan ruangan yang dimaksud ini kita lebih fokus ke lantai 3, karena di lantai 3 itu akan dipasang skat-skat, tidak los seperti yang sekarang. Nah, jadi ide ini sudah ada dari sejak beberapa tahun yang lalu. Nah, sekarang baru membentuk panitia untuk bergerak supaya ruangan di atas itu bisa dipersiapkan dengan baik untuk anak-anak kita. Semua untuk anak-anak kita dalam belajar ketika mereka datang beribadah bersama-sama. Dan inilah panitia yang akan mengerjakan, akan menyediakan segala sesuatu, baik cara-cara untuk mengumpulkan dana, pengerjaannya dan sebagainya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita semua
mendukung panitia yang sudah terbentuk ini. Apapun yang nanti mereka usulkan untuk bantuan-bantuan dana dari kita sebagai anggota jemaat, mari kita dukung dengan kerendahan hati, dengan sungguh-sungguh agar kerinduan anak-anak untuk memiliki ruangan, tempat-tempat beribadah ini bisa terrealisasi. Ya, pertama terima kasih buat bapak-bapak dan saudara-saudari yang telah memberi diri untuk masuk dalam kepanitiaan ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, menolong sejak memulai pelayanan ini sampai pada mengakhirinya nanti. Atas nama Badan Pengurus Jemaat Gereja Kemah Injil Indonesia Siloam Tarakan, saya melantik bapak-bapak, saudara-saudari sebagai panitia penataan ruangan dan pengadaan fasilitas untuk gereja anak, dan kiranya Tuhan Yesus menolong. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami sungguh menyadari setiap unit pelayanan perlu ada perhatian-perhatian khusus. Dan kami bersyukur oleh karena Tuhan juga menempatkan orang-orang khusus dengan kerinduan-kerinduan pada bidang pelayanan masing-masing. Dan hari ini beberapa anak-anak-Mu telah mempersembahkan diri mereka untuk mempersiapkan ruangan ibadah, ruangan belajar bagi anak-anak kami. Bapak, hari ini kami mendoakan panitia penataan ruangan dan pengadaan fasilitas untuk gereja anak. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kepanitiaan ini mulai hari ini sejak mereka dibentuk, dan kami berdoa supaya Tuhan juga menolong setiap rancangan-rancangan program yang akan mereka laksanakan mulai sejak mereka dibentuk. Kiranya Tuhan yang menolong agar mereka bisa mengatur semuanya dengan baik. Dan kami juga berdoa agar lewat kepanitiaan ini apa yang menjadi kerinduan kami bersama bisa terlaksana, bisa tercapai. Bapak, saya berdoa untuk setiap pribadi agar mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan lewat kepanitiaan ini. Duduk bersama, memikirkan bersama, semangat yang sama untuk mensukseskan semua kerinduan-kerinduan ini. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Tuhan juga menolong seluruh jemaat-Mu sebagai pendukung utama dalam kepanitiaan ini, agar kami juga dengan kerelaan hati mendukung apa yang akan dirancang oleh panitia. Terima kasih Bapa di surga, kami mendoakan kepanitiaan ini dari sejak mereka memulai sampai mengakhirinya, kiranya Roh Kudus yang memampukan mereka untuk mengerjakannya dengan baik, dan pada akhirnya nanti hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan dan anak-anak kami boleh belajar dengan baik. Terima kasih Bapa, terpuji namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami mendoakan panitia ini. Haleluya, amin. Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali. Demikian beberapa informasi yang perlu kita perhatikan dan kita ikuti selama 1 minggu ke depan. Jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita percaya bahwa seminggu ke depan Tuhan selalu bersama kita dan menjadi gembala kita yang baik. Untuk itu kita mengangkat suatu pujian, Tuhan adalah gembalaku, dari Mazmur 23. Jemaat silakan berdiri. Takkan kekurangan aku.
berjalan baik dan lancar. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan saja, dan ibadah kami kiranya menyenangkan hati-Mu. Dan seluruh jemaat Tuhan yang sudah datang beribadah bersama-sama pada kesempatan ini, kiranya kami semua boleh diteguhkan kembali, dikuatkan dalam iman, dalam percaya kami, kerohanian kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dan kami boleh keluar dari tempat ini menjadi anak-anak Tuhan yang taat melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, berkati kami semua dalam aktivitas sepekan ke depan, agar apa yang kami kerjakan semuanya memuliakan Tuhan. Kami akan kembali ke rumah masing-masing. Mohon Roh Kudus jaga lindungi agar seluruh jemaat-Mu kembali dengan selamat di rumah. Terima kasih, terpujilah Engkau. Jemaat Tuhan, pulanglah. Kiranya damai dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih dan anugerah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan serta tuntunan Roh Kudus dinyatakan dalam kehidupan-Mu mulai hari ini sampai Yesus Kristus datang untuk yang kedua kalinya, membawa kita masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.